Pernahkah Anda menanam dengan susah payah, merawat setiap hari, tapi hasilnya zonk? Daunnya kerdil, buahnya sedikit, atau bahkan gagal tumbuh sama sekali? Mungkin Anda salah memilih hari. Yah, Anda tidak salah dengar. Waktu menanam bisa menjadi penentu antara gagal panen dan panen melimpah. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kalender tanam Maret 2026 hari demi hari, berdasarkan kekuatan bulan. Ini bukan sekadar jadwal, ini adalah peta harta karun menuju kebun yang subur. Saya jamin, setelah menonton ini sampai habis, cara pandang Anda tentang berkebun akan berubah selamanya. Tunggu dulu, apa hubungannya bulan dengan tanaman? Ini bukan sihir atau klinik, tapi ilmu kuno yang sudah digunakan nenek moyang kita ribuan tahun. Namanya kalender tanam lunar. Konsepnya sederhana. Sama seperti bulan mempengaruhi pasang surut air laut, gravitasinya juga mempengaruhi kadar air di dalam tanah dan getah tanaman. Secara umum, saat bulan bergerak dari baru ke purnama, atau disebut fase bulan tumbuh, energi tanaman terfokus ke atas. Ini adalah waktu terbaik untuk menanam tanaman yang kita panen, daun, bunga, atau buahnya. Sebaliknya, saat bulan bergerak dari purnama ke bulan baru atau fase bulan susut, energi terfokus ke bawah, ke akar. Ini waktu yang sempurna untuk menanam umbi-umbian. Dengan memahami ritme alam ini, kita bisa memberikan dorongan besar bagi tanaman kita sejak hari pertama. Mari kita mulai petualangan kita dari tanggal 1 hingga 4 Maret 2026. Anggap saja ini adalah periode emas, gerbang pembuka kesuburan di kebun Anda. Pada fase ini, energi bulan sedang kuat-kuatnya mendorong pertumbuhan ke atas. Ini adalah waktu yang paling ideal untuk menanam semua jenis sayuran daun. Bayangkan bayam yang daunnya lebar dan hijau pekat, kangkung yang tumbuh subur dan renyah, atau selada yang membentuk kepala besar dan padat. Semua itu bisa Anda mulai di hari-hari ini. Jangan lupakan juga pakcoy, sawi, dan kemangi. Saat menanam, pastikan tanah sudah gembur dan kaya akan kompos. Sirami benih dengan lembut setelah ditanam. Visualisasikan energi dari bulan yang menarik getah tanaman ke atas, memberikan kekuatan pada setiap tunas baru yang muncul. Ini adalah momen krusial, jadi berikan perhatian ekstra pada penyiraman dan lindungi bibit muda dari serangan hama seperti siput atau belalang yang mungkin mengintip. Sekarang, mari kita beranjak ke tanggal 5-8 Maret. Pada periode ini, Anda harus sedikit mengerem aktivitas menanam. Anggap saja ini adalah masa jeda atau istirahat. Energi bulan sedang berada dalam fase transisi yang kurang stabil, sehingga kurang kondusif untuk memulai kehidupan baru dari benih. Menanam pada hari-hari ini bisa berisiko pertumbuhan yang lambat atau bibit yang lemah. Tapi, ini bukan berarti Anda harus libur dari kebun. Justru sebaliknya, manfaatkan waktu ini untuk aktivitas perawatan yang tidak kalah penting. Cabut semua rumput liar yang mencuri nutrisi. Gemburkan tanah di sekitar tanaman yang sudah ada agar akarnya bisa bernapas lebih lega. Ini juga waktu yang tepat untuk mempersiapkan pupuk organik, misalnya dengan membalik tumpukan kompos Anda. Periksa setiap tanaman, lihat apakah ada tanda-tanda hama atau penyakit. Dengan melakukan ini, Anda justru sedang menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk ledakan pertumbuhan di fase berikutnya. Kabar baik datang lagi. Siapkan benih terbaik Anda untuk tanggal 9 hingga 12 Maret. Energi bulan kembali mendukung pertumbuhan di atas tanah, namun kali ini dengan fokus khusus pada pembentukan bunga dan buah. Ya, ini adalah waktu yang fantastis untuk menanam semua tanaman yang Anda harapkan buahnya lebat. Tomat, cabai, terong, mentimun, pare, hingga labu. Menanamnya di periode ini akan mendorong tanaman untuk menghasilkan lebih banyak bunga, yang berarti potensi buah yang lebih melimpah. Saat menanam, pastikan Anda memberikan ruang yang cukup bagi tanaman untuk tumbuh besar. Tanaman buah biasanya membutuhkan sinar matahari penuh dan nutrisi yang lebih banyak, terutama kalium. Coba bayangkan, kebun Anda dipenuhi tomat merah merona dan cabai yang pedasnya menggigit. Semua itu dimulai dari keputusan tepat yang Anda ambil di hari-hari ini. Selanjutnya,
Ayo kita fokus ke harta karun yang tersembunyi di dalam tanah. Tanggal 13 sampai 16 Maret adalah panggung utama bagi para pecinta umbi-umbian. Pada fase ini, energi bulan sedang kuat menarik ke bawah, sangat sempurna untuk merangsang pertumbuhan akar dan umbi. Jika Anda bermimpi memanen wortel yang lurus dan manis, kentang yang besar-besar, atau lobak yang renyah, inilah saatnya untuk beraksi. Pastikan tanah untuk umbi-umbian ini sangat gembur dan tidak berbatu, agar mereka bisa tumbuh maksimal tanpa halangan. Untuk wortel dan lobak, tanah yang padat bisa membuatnya bengkok atau bercabang. Untuk kentang, jangan lupa untuk melakukan pembumbunan atau menimbun pangkal batangnya dengan tanah seiring pertumbuhannya. Ini akan mendorong munculnya lebih banyak umbi. Ini adalah kerja cerdas, memanfaatkan gravitasi bulan untuk melakukan setengah pekerjaan berat untuk Anda. Memasuki pertengahan bulan, yaitu tanggal 17 hingga 20 Maret, kita kembali memasuki fase jeda tanam. Mirip seperti sebelumnya, ini bukan waktu yang ideal untuk menyemai benih baru. Namun, fokus aktivitas perawatannya sedikit berbeda. Periode ini sangat baik untuk melakukan pemangkasan atau pruning. Pangkas cabang-cabang tanaman yang tidak produktif, daun tua yang menguning, atau bagian yang terserang penyakit. Pemangkasan di waktu yang tepat akan merangsang tanaman untuk mengeluarkan tunas baru yang lebih sehat dan produktif. Selain itu, ini adalah momen yang sangat bagus untuk memberikan pupuk susulan, terutama pupuk organik padat seperti kompos matang atau pupuk kandang. Pupuk yang diberikan pada fase ini akan terserap perlahan oleh tanah dan siap menjadi bahan bakar untuk siklus pertumbuhan berikutnya. Anggap saja Anda sedang mengisi ulang amunisi nutrisi di kebun Anda. Siapa bilang berkebun hanya soal sayur dan buah? Keindahan dan aroma juga penting. Periode tanggal 21 hingga 24 Maret memiliki energi khusus yang sangat disukai oleh tanaman bunga dan herbal. Energi bulan pada fase ini diyakini dapat meningkatkan produksi minyak atsiri, yang memberikan aroma khas pada bunga dan herbal. Jadi, ini adalah waktu yang sempurna untuk menanam bunga matahari, mawar, melati, atau bunga-bunga lain yang ingin Anda nikmati keindahannya. Begitu pula dengan tanaman herbal seperti mint, rosemary, dan lavender. Bahkan, memanen herbal pada hari-hari ini seringkali menghasilkan aroma yang lebih kuat dan rasa yang lebih tajam. Bayangkan Anda bisa menyeduh teh mint segar yang aromanya memenuhi ruangan, yang Anda tanam sendiri di waktu yang paling tepat. Anda ketinggalan menanam sayuran daun di awal bulan? Tenang, alam memberikan kesempatan kedua. Menjelang akhir bulan, tepatnya tanggal 25 hingga 28 Maret, siklus bulan kembali mendukung pertumbuhan cepat di atas tanah. Energi ini mirip dengan awal bulan, menjadikannya waktu yang sangat baik untuk menanam gelombang kedua sayuran daun. Ini adalah strategi succession planting atau tanam bersambung yang memastikan Anda punya pasokan sayuran segar tanpa henti. Tanam lagi kangkung, bayam, atau selada. Anda juga bisa mencoba menanam tanaman yang siklusnya cepat seperti microgreens. Dengan cara ini, saat panen pertama Anda mulai habis, panen kedua sudah siap menanti. Ini adalah cara cerdas untuk memaksimalkan lahan dan waktu Anda, memastikan dapur Anda tidak pernah kehabisan sayuran hijau yang sehat. Dan akhirnya, kita tiba di penghujung bulan, tanggal 29 hingga 31 Maret. Ini adalah hari-hari transisi menjelang siklus baru di bulan April. Aktivitas menanam benih sebaiknya dihentikan. Fokus utama Anda sekarang ada dua, memanen dan mempersiapkan. Panen semua sayuran atau buah yang sudah matang. Konon, hasil panen yang diambil pada fase bulan susut seperti ini cenderung lebih awet saat disimpan. Setelah itu, bersihkan lahan, cabut tanaman yang sudah tidak produktif. Tambahkan lapisan kompos atau pupuk hijau yang baru ke bedengan Anda. Ini seperti menekan tombol reset untuk kebun Anda. Buatlah rencana untuk penanaman bulan April. Dengan persiapan yang matang di akhir Maret, Anda akan memulai bulan baru dengan langkah yang lebih percaya diri dan kebun yang siap untuk kembali produktif. Jadi,
Itulah peta harta karun Anda untuk berkebun di bulan Maret 2026. Cukup menakjubkan bukan? Bagaimana ritme alam yang tak terlihat bisa memberikan dampak yang begitu nyata pada tanaman kita? Ingat, kuncinya bukan hanya kerja keras menyiram dan memupuk, tapi juga kerja cerdas dengan menari mengikuti irama bulan. Dengan memilih hari yang tepat, Anda memberikan keuntungan besar bagi benih Anda sejak awal. Ini adalah rahasia yang telah mengubah kebun banyak orang dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kalender tanam untuk bulan April. Sekarang saya penasaran, setelah melihat jadwal ini, tanaman apa yang paling ingin Anda tanam di bulan Maret nanti? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berkebun bersama.